terkasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes 3 ayat yang pertama dan yang kedua. Dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan mengatakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat satu kisah yang bisa dikatakan sungguh sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena dari dua ayat yang kita baca itu, kita melihat satu orang tokoh agama Yahudi yang bernama Nikodemus datang menghampiri Yesus. Bapak Ibu harus mengerti dan memahami bahwa Nikodemus pada zaman Yesus bukanlah orang biasa-biasa saja. Dalam arti dia adalah orang yang terpandang, seorang guru, seorang yang sudah bisa dikatakan paham akan kitab-kitab Taurat. Dan dia adalah orang yang dipandang di dalam masyarakat. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam untuk menghampiri Yesus yang bisa kita katakan pada zaman itu tidak semua orang yang menyukai dia. Tapi Nikodemus datang dan menghampiri kepada Yesus. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu? Satu hal yang kita dapat pelajari bersama-sama dari kisah Nikodemus yang datang menghampiri Yesus pada malam hari, bahwa Nikodemus tidak mempertahankan akan apa yang dia miliki, apa yang dia punya dalam arti predikat dia di dalam masyarakat, di dalam strata sosial. Dia tidak pertahankan itu untuk dia bisa mendapatkan sebuah kebenaran. Seringkali Bapak Ibu, yang menghalangi kita mendapatkan secara utuh sebuah kebenaran atau kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, bukan karena kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, atau bukan karena kita tidak tahu bagaimana kita bisa mendapatkan sumber-sumber itu, sumber-sumber untuk mengenal Dia, mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali yang membuat kita sehingga kita tidak memperoleh kebenaran dan kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, karena kita mempertahankan apa yang ada pada kita, khususnya berbicara tentang predikat kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Seringkali orang berpikir, saya ini orang besar, saya ini pejabat, saya ini punya kehormatan, sehingga kita sulit untuk merendahkan diri, kita sulit untuk kita mengakui bahwa kita butuh kebenaran. Hari ini mari belajarlah seperti Nikodemus. Dia tidak mempertahankan predikatnya sebagai orang yang dipandang di dalam masyarakat, khususnya di dalam keberadaan masyarakat atau kaum Yahudi pada saat itu. Nikodemus di zaman itu dipandang sebagai guru yang layak untuk memberikan pengajaran tentang firman Tuhan. Tetapi dia datang kepada Yesus, sekalipun dia datang di malam hari, dan kita tidak pernah tahu, Alkitab tidak menceritakan kepada kita apakah ada yang melihat dia atau tidak. Tetapi setidaknya dia tidak mempertahankan predikatnya di mata Yesus, yang dipandang hanya orang biasa, yang dipandang dari strata masyarakat yang rendah. Hari ini, kalau engkau tidak bisa memperoleh kebenaran, engkau merasa engkau belum memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, hari ini rendahkan diri. Datang kepada Yesus di dalam kerendahan hati, maka Dia bisa mengubahkan kita. Nikodemus berubah karena dia termasuk orang yang berani untuk meminta mayat Yesus pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dia bersama dengan Yusuf dari Arimatea menghampiri Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Sementara kita tahu orang-orang ahli-ahli Taurat yang lain tidak ada yang berani melakukan. Nikodemus diubah, dia memiliki kebenaran itu.
dia mengalami kelahiran baru, dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, karena dia tidak mempertahankan harga dirinya, kehormatannya, predikatnya yang dihormati di dalam masyarakat. Dia tidak mempertahankan itu semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan lihat siapa kita, karena bagaimanapun kita butuh Yesus. Kita butuh kebenaran, kita butuh mengenal Dia. Maka kita akan mengalami kelahiran yang baru. Tetap semangat, bersuka cita, Tuhan Yesus memberkati.